Dalam kehidupan ini, terdapat momen-momen yang menggetarkan hati, di mana kita merasakan getaran emosi yang membingungkan dan yang mendalam. Salah satunya adalah ketika kita merasakan kehilangan orang yang paling kita cintai, entah karena dia lebih memilih orang lain atau karena kemauan dirinya sendiri. Hai kalian semuanya, selamat datang kembali di podcast Ketika Cinta Pergi. Iya, dalam cerita kali ini, aku ingin berbagi perasaan yang mendalam tentang perjalanan melalui kehilangan semacam ini. Mungkin setiap kata yang tertulis mencoba mengungkapkan perasaan kompleks ini, dengan harapan dapat menyentuh hati semua orang yang pernah merasakan atau yang akan merasakan perasaan serupa. Oke, untuk kalian semuanya, tidak perlu berlama-lama lagi, saya WM masih di cerita Ketika Cinta Pergi episode 6. Untuk kamu dan untuk semuanya, selamat mendengarkan. Ketika pertama kali aku menyadari bahwa dia lebih memilih orang lain, rasanya seperti dunia seketika runtuh di sekitarku. Rasa sakitnya menusuk jauh ke dalam hatiku, meninggalkan jejak yang sulit dihapuskan. Iya, ini adalah salah satu pengalaman yang paling sulit dalam hidupku. Rasanya seolah-olah aku berjalan dalam kabut kebingungan, mencoba mencari tahu apa yang salah dan bagaimana ini bisa terjadi. Perasaan kehilangan ini adalah kombinasi dari rasa sakit, kebingungan, dan kerinduan. Aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Seperti ada lubang besar yang terbentuk di dalam hatiku. Dan yang paling sulit adalah harus merasakan bahwa dia lebih memilih orang lain daripada diriku sendiri. Iya, itu adalah rasa cemburu yang sulit untuk diungkapkan. Perasaan tidak diinginkan dan tidak dicintai. Dalam setiap kenangan tentang dia, terasa seperti pisau yang menusuk hati. Setiap senyuman, setiap percakapan, semuanya menjadi bahan bakar untuk rasa sakit yang tak terhentikan. Aku mencoba untuk menjauh dari pikirannya, tetapi tak peduli seberapa keras aku mencoba, bayangannya selalu muncul di benakku. Rasanya seperti aku terjebak dalam siklus tak terputus dari memori dan perasaan yang menyakitkan. Iya, aku merasa bingung dan hancur. Mengapa dia memilih orang lain? Apa yang dia lihat pada orang itu yang tidak ada pada diriku? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui pikiranku, menyiksa diriku sendiri dengan perbandingan yang tidak adil. Aku merasa seperti aku berlari dalam lingkaran tanpa akhir, mencoba memahami apa yang bisa membuatnya cintanya berpindah. Ya, ketika aku mencoba untuk mendekati masalah ini dengan kepala dingin, aku menyadari bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau untuk dimiliki. Cinta adalah perasaan yang kompleks dan sulit dijelaskan. Dan seseorang tidak bisa mengendalikan perasaannya sendiri. Mungkin dia menemukan kedamaian, kebahagiaan, atau sesuatu yang dia cari dalam hubungannya dengan orang lain. Namun, walaupun aku mencoba memahaminya, rasa sakit ini tidak pergi begitu saja. Merasa kehilangan seseorang yang pernah kita sayangi adalah seperti berduka atas kematian seseorang. Hanya saja orang itu masih hidup. Ada perasaan kosong dan hampa yang mendalam. Perasaan bahwa ada yang hilang dan tidak akan pernah kembali lagi. Ya, tentunya dalam kehilangan ini, aku juga merenungkan tentang arti cinta sejati. Apakah cinta sejati benar-benar harus memiliki? Ataukah cinta sejati adalah tentang membiarkan pergi dan mencintai dengan tulus tanpa harap balas atau kepemilikan? Aku belajar bahwa cinta sejati mungkin berarti melepaskan, meskipun melepaskannya membuat hati terasa hancur. Aku juga belajar tentang kekuatan dalam menerima. Iya,
menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, dan bahwa tidak selalu ada jawaban yang bisa membuat semua rasa sakit hilang. Menerima bahwa kita tidak bisa untuk mengontrol tindakan atau perasaan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol cara kita meresponnya. Menerima bahwa hati mungkin retak, tetapi dari setiap retakan itulah cahaya bisa masuk. Ada hari ketika aku merasa lebih baik, ketika rasa sakit itu menjadi lebih lembut. Tapi ada juga hari ketika rasa sakit itu kembali dengan kekuatan penuh. Hari ketika aku merasa hancur lagi, seolah-olah aku kembali ke awal. Tetapi aku belajar untuk menerimanya. Aku belajar untuk mengizinkan diriku merasakan perasaan itu tanpa menilainya. Iya, melalui proses ini, aku belajar bahwa aku adalah lebih dari sekedar hubungan yang ada atau tidak ada. Aku adalah individu yang berharga dengan impian, aspirasi, dan potensi yang unik. Kehilangan ini mungkin mengajarkan aku untuk lebih mencintai diriku sendiri, untuk lebih memahami dan menerima siapa aku sebenarnya. Ketika aku menulis cerita ini, aku melihat kembali pada perjalanan ini dengan rasa haru. Haru karena aku tahu bahwa aku telah tumbuh dan belajar begitu banyak melalui pengalaman ini. Haru karena aku tahu bahwa aku bukanlah salah satu yang merasakan perasaan kehilangan ini. Dan mungkin ceritaku bisa memberi sedikit kenyamanan bagi mereka yang sedang berjuang. Oke, dalam kehilangan yang mendalam ini, aku menemukan kekuatan dalam kerapuhan. Aku belajar bahwa meskipun cinta bisa menyakitkan, itu juga bisa mengubah dan membangun diriku sendiri. Aku belajar bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan hidup. Dan dalam setiap kehilangan, kita bisa menemukan makna baru. Dan meskipun rasa sakit ini mungkin tidak pernah benar-benar hilang, aku percaya bahwa cinta dan kebahagiaan akan datang lagi seiring waktu yang terus berjalan. Oke, untuk kalian semuanya, mungkin sampai di sini dulu cerita kita tentang hari ini. Untuk kalian semuanya, terima kasih telah mendengarkan. Dan jangan lupa untuk mendengarkan cerita berikutnya ya. Untuk kalian semuanya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.